Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera bagi kita semua dalam pertemuan materi perkuliahan Social Entrepreneurship. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sektor-sektor kewirausahaan sosial ya, kemudian model-model yang ada di dalam social entrepreneurship. Baik, silakan mengikuti. Pada slide ini, saudara diberikan suatu ilustrasi tentang seperti apa sih social entrepreneurship itu. Jadi saudara harus berpikiran secara jernih, kemudian berinovasi, kemudian memberikan suatu argumen-argumen yang sifatnya apa sih yang ada di benak saudara. Jadi kalau saudara sudah di pertemuan yang ketiga ini, saudara harus sudah lebih mapan bagaimana plan-plan yang akan saudara buat, kemudian yang tidak saudara buat. Nah, di sisi kanan ini saudara bisa uret-uret nanti sampai di mana kemampuan, ability yang saudara atau potensi yang saudara miliki sehingga saudara bisa menjalankannya sesuai dengan materi perkuliahan kita. Kemudian di sisi kiri ada yang sudah kita laksanakan tetapi tidak sanggup ya, ada yang sudah terencana tetapi tidak berjalan dengan baik dan sebagainya ya. Jadi ada plan kita, bisa kita kategorikan apakah plan kita itu lanjut ataukah plan kita itu tidak lanjut ya, di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi saudara bisa menguret-uret sedikit tentang apa sih yang menjadi ability atau potensi yang bisa saya buatkan di dalam wirausahaan sosial ini. Ya. Kalau kita melihat sektor daripada social entrepreneurship ya, di social entrepreneurship sektor ada terbagi 3 ya. Yang pertama ya kita bisa melihat sektor dari publik ya, public sector. Ya. Kalau kita menyampaikan tentang public sector, kita lebih kepada apa yang umum ya, yang menjadi publik ya. Seperti kalau sekarang di Medan banyak ya kegiatan-kegiatan dilaksanakan UMKM ya, untuk memberikan pasokan-pasokan untuk menaikkan daripada ekonomi kreatif ya. Namun yang lebih kepada sektor publik ya, adalah kondisi-kondisi pada saat ini yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa melihat apa sih yang bisa kita laksanakan ya. Kemudian ada sektor swasta. Nah, di sektor swasta ini saudara dihadapkan pada sektor bagaimana upaya-upaya daripada partikelir atau swasta dalam memberikan kontribusi ya. Jadi kalau di sektor umum itu atau sektor publik itu dengan sektor swasta kita iriskan ada sekian persen ya. Jadi kalau dianggap itu sekitar 30% ya. Nah itu. Jadi apa sih di swasta itu banyak di swasta itu yang bisa saudara ambil sebagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepada kewirausahaan sosial. Ya. Kemudian di samping itu karena ini partikelir, kemudian ini umum ya, ini bisa dari pemerintah, kemudian ini dari orang per orang, ada dari voluntary ya. Jadi voluntary itu swasta atau sifatnya kepada sukarela ya. Sebenarnya voluntary ini lebih kepada sektor yang sifatnya apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan saya ketika Medan dalam kondisi hujan, banjir, dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk kondisi seperti itu? Nah, itu di dalam voluntary sector. Jadi, sektor-sektor inilah yang saudara harus pikirkan, apakah saya harus di publiknya, private-nya, atau voluntary-nya. Ya, jadi sehingga saudara lebih handal untuk memiliki suatu kemampuan, ya potensi, menggali potensi antara kelompok-kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga saudara bisa mendapat suatu hasil. Nah, kemudian di dalam social entrepreneurship model ada beberapa tujuan ya. Jadi
apa sih, kemana tujuannya ya, purpose-nya kemana gitu ya. Setidaknya apa yang menjadi apa namanya, benefit ya, benefit kepada keuntungan ya, manfaat kepada sosial, kepada spiritual ya. Jadi kalau sosial kepada kemasyarakatannya, kemudian spiritual diri kita sendiri. Bagaimana kita berdaya dan kemudian bagaimana amal jariah kita terpenuhi ya. Kemudian terhadap lingkungan ya. Kita melihat di lingkungan kita aja. Jadi tujuan itu kita melihat di lingkungan kita. Kalau yang pertama terhadap orang-orang ya, masyarakat ya, atau people ya. Jadi di lingkungan kita banyak ya benefit-benefit yang bisa kita timbulkan ya. Seperti kalau kita menggalakkan beberapa kalau kita orang Islam ada remaja masjid ya. Jadi saudara bisa menggalakkan lingkungan remaja masjid. Nah, kemudian ada kalau kita masuk ke lembaga-lembaga kecil ya, seperti di SD, ya seperti SD itu apa yang bisa kita benefitkan terhadap mereka di lingkungan itu, ya. Kemudian ada keuntungan nanti yang sifatnya kepada pengusahanya sendiri kita, ya. Jadi ke masyarakatnya dulu tujuan yang kita buatkan sehingga model yang disampaikan itu bisa terlaksana. Yang kedua, kepada peluangnya, apa peluang yang ada yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi peluang-peluang itu setidaknya bisa kita gali dari potensi kita, dari kelompok tim yang kita buat ya, sehingga kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar itu ya. Jadi benefits yang kita buat itu bisakah membuat sosial itu kebermanfaatannya ya. Kemudian sumber daya, kan sumber daya terbagi dua ya, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, bagaimana human resource itu ya, setidaknya human resource berpotensi untuk kita gali sebagai suatu tujuan ya. Jadi sumber daya manusia itu kita gali sehingga natural resource itu bisa kita pergunakan ya. Bisa kita pergunakan sejauh mana dan sehingga mempunyai suatu ketentuan ya yang mempunyai keunggulan-keunggulan yang kita bisa mempunyai keinginan untuk tujuan tersebut ya. Jadi tujuan akhir itu ada goal. Nah, itu dia ya. Jadi saudara harus memikirkan apa sih yang mendasari, apa sih yang memberikan tujuan purpose-nya ya. Jadi ketika kita membuat tujuan kita adalah untuk menyelesaikan problem itu, problem apa gitu ya. Problem yang dihadapi oleh masyarakat, problem yang dihadapi oleh remaja masjid, problem yang dihadapi oleh sivitas akademika, baik itu di sekolah dasar, sekolah SMP, sekolah menengah pertama dan atas. Nah, adapun itu bisa di lingkungan kita tadi ya, jadi benefits itu bisa kita timbulkan. Nah, di slide ini kita lebih berasumsi kepada bagaimana invensi masalah sosial dengan inovasi sosial ya. Jadi dari invensi masalah sosial itu masalah sosial kepada inovasi sosialnya. Jadi innovation sosial yang harus kita invensikan ya. Jadi ketika kita melihat ini ya, jadi yang pertama sebenarnya kita melihat dulu dari kewirausahaan sosialnya bahwa orang yang memiliki keterampilan ya. Jadi orang-orang yang memiliki keterampilan itu ya dan bersedia ya will to bersedia mengambil risiko ya, jadi mengambil risiko yang terlibat setidaknya membawa ide-ide ya, new ideas, ide-ide baru kepada individu maupun itu kepada kelompok dan lembaga ya. Jadi social entrepreneurship itu merupakan orang yang memiliki keterampilan dan bersedia mengambil risiko yang terlibat dalam membawa ide-ide baru kepada individu, kelompok dan lembaga ya. Jadi apa yang ditonjolkannya di situ? Nah, ini Muades ya. Ketika kita bisa membuat sebuah ide yang kira-kira kita bisa menanggung, take a risk ya, risikonya, maka kita bisa mengambil suatu pekerjaan itu gitu, atau kita mengambil suatu kebijakan itu atau mengambil suatu kegiatan tersebut ya.
Jadi kelompok-kelompok yang sifatnya kepada keterampilan ya ada yang kita miliki dari keterampilan ini, maka kita bisa bisa berkumpul untuk individu, untuk kelompok, untuk lembaga. Ya, jadi kalau kita garis bawahi lagi, bahwa wirausaha sosial bertindak act as the change, bertindak sebagai agen perubahan change agent itu for society setidaknya bagi masyarakat Jadi kalau kita menangkap peluang jadi opportunities, jadi peluang-peluang yang dilewatkan orang lain dan memperbaiki sistem Jadi ada peluang-peluang dilewatkan orang lain dan memperbaiki sistem tersebut sehingga kita bisa menentukan pendekatan baru, new approach kemudian dan menciptakan solusi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik Jadi tujuan kita society for the better Jadi change society for the better Jadi solusi kita itulah menjadi social entrepreneurship. Maka kita bisa memulai itu dengan penemuan inventionnya dulu dari yang kecil. Apa penemuan itu? Kalau kita di dunia ini kan kita berpikir problema apa gitu. Inventionnya dulu, gali potensi kita di mana gitu. Baru kita berinovasi kepada sosial Jadi inovasi sosialnya di mana gitu, di kelompok mana, di masyarakat mana. Nah, baru kita lihat apa solusi masalahnya Kemudian apa permasalahan itu, kemudian kita ambil solusinya. Nah, inilah yang menjadi saudara harus tekankan di diri saudara sehingga inovasi kreatif saudara bisa keluar untuk social entrepreneurship ini. Nah, pada karakteristik daripada social entrepreneurship itu, ini menurut Career Cliff.com kita ambil dari EOBiz.com Jadi kalau sebenarnya karir itu seperti pohon ini Jadi kita berpikiran bahwa seperti apa sih pohon? Dia kan ada akar. Nah, akarnya itu tumbuh ke pohon ini memberikan supply. Nah, tapi di sekitarnya dia mengalami kesuburan. Dia akan mempunyai ranting, kemudian ranting ini memiliki dahan ini memiliki daun ini memiliki putik bunga memiliki buah dan sebagainya. Jadi satu paket Jadi di dalam karakteristik daripada social entrepreneurship ini dia lebih kepada yang pertama karena ada practically when solving problem, ada kepraktisan saat memecahkan masalah. Jadi ketika ada solving problems harus ada problemsnya dulu sih sebenarnya sehingga kita bisa melihat bahwa ada yang harus kita buat kepraktisannya. Kemudian ada filantropiknya jadi ada filantropik yang kira-kira memberikan suatu solusi setidaknya apa sih yang bisa saya buatkan Kemudian ada keyakinan dalam kerja tim harus ada teamwork-nya, faith in teamwork jadi harus ada teamwork. Juga sebenarnya tidak keluar dari yang keempat, money management, ada uangnya jadi di dalam pengelolaan keuangan itu juga saudara harus sudah bisa Nah, yang kelima harus ada komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi welfare social welfare ini lebih kepada peningkatan. Itu komitmen Jadi ibaratnya kalau tadi akar tadi bisa berubah jadi batang batang. Ini. Jadi komitmen untuk social welfare-nya Kemudian ada healthy impatience-nya, jadi ketidaksabaran yang sehat atau kesabaran atau sehat Ada juga zeal, ini yang perlu sekali semangat Jadi esprit de corps, zeal, itu perlu Kemudian harus ada keinginan to change others mengubah orang lain itu. Jadi ada mindset orang lain itu negatif aja. Mindset orang lain itu
ibaratnya saya tidak mau gitu. Nah, di kategori ini dia 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 sebenarnya ada kesempatan tetapi tidak mau gitu. Ya. Ini ada kesempatan tetapi tidak mau. Ya. Atau mau tetapi tidak mau gitu. Nah, di sini malah kesempatannya tidak ada, tetapi mau. Nah, itu dia. Nah, di sini lebih bagus. Ada kesempatan dan mau. Kategori mana kau saudara? Ya, dia mengubah seseorang. Nah, di sini lebih parah lagi, ya, bahwa tidak ada kesempatan dan kemudian tidak mau. Nah, ada dibedakan ya, dibedakan terhadap kategori 1, 2, dan kategori 3. Di manakah kategori saudara? Nah, harus benar-benar kita berkeinginannya to desire to change others. Ya. Jadi, from your boredom, setidaknya saudara juga harus mengubah diri mindset saudara sendiri, kemudian kita bisa mengubah mindset daripada orang lain. Nah, yang ke-9 itu tetap benar ya, harus ada inovasi ya. Mau tidak mau inovasi harus ada. Yang aturannya, yang seyogianya seperti ini ya kita ubah. Bagaimana kalau langsung dia daun langsung berbunga? Oh, tidak ada ranting. Bisa nggak itu ya? Nah, ya. Impossible kata yang ini ya. Oh, impossible karena saya tidak memikirkan kalau kita bilang bisa begini loh caranya langsung ada hasil. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir memang harus betul-betul risk taking ya. Pengambilan risiko itu benar-benar saudara harus memikirkan bahwa risiko itu harus ya saudara ambil. Pertama, berisiko tinggi ya. Anggaplah 90%. Kedua, berisiko 50%. Ketiga, berisiko hanya 10%. Dan keempat, no risiko. Tidak ada. Pasti ada risiko. Di slide ini kita bisa melihat jenis-jenis daripada types of social entrepreneur ya. Jadi banyak sih sebenarnya tipe-tipe ini saudara bisa ambil ya. Kalau tadi kita langsung berbuah ya, langsung berbunga, kita bisa ambil tipe-tipe ini. Yang pertama adalah proyek komunitas ya. Banyak ya di Medan sudah ada proyek-proyek komunitas boleh dilaksanakan dari perusahaan swasta, pemerintah ya, produk ya. Kemudian ada usaha sosial, ya, usaha sosial. Ya. Di usaha sosial ini juga lebih berasumsi bahwa usaha sosial itu ada yang sifatnya sosial kemasyarakatan, juga ada sifatnya sosial benefit atau profitabilitas. Ya. Kemudian dari organisasi non profit. Ya. Jadi organisasi non profit itu seperti kalau di India itu ada bank-bank yang menyalurkan dana ya, dia tidak lagi profit. Organisasi yang disampaikan itu adalah organisasi yang sifatnya non profit ya. Jadi sifat daripada itu lebih kepada sifat bersosialisasi dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Ya. Grameen Bank ada di ini ya. Kemudian koperasi ya, jadi kita bisa melihat dari koperasi koop ya. Ada juga dari bisnis dan tujuan sosial ya, social purpose business. Ada juga dari serikat kredit ya. Ada juga di NGO, LSM ya, LSM ada juga dari keuangan mikro ya, ada juga perdagangan yang adil, fair trade ya, ada juga dari program-program edukasi ya, sifatnya pendidikan untuk anak menengah, kemudian anak tidak sekolah ya. Itu juga bisa kita ambil ya. Jadi ada juga dari yang membantu kesusahan ya, helping distressed ya. Ada juga dari perbankan di daerah yang belum terlayani ya. Ada juga organisasi amal, kemudian ada juga dari tanggung jawab dari sosial perusahaan, kemudian untuk sosial untuk profit ya. Jadi ada kelompok usaha sosial profit. Ada juga dari pribadi dengan senjata komersial, maksudnya senjata komersial itu mempunyai suatu keuntungan yang sedikit untuk membantu orang lain.
Ada juga pelayanan kesehatan daerah terpencil, ya. Ada juga gerakan hijau, kemudian penanaman pohon, kemudian ada bisnis ramah lingkungan, ada juga tentang peduli terhadap alam dan kemanusiaan. Dan dari sini saudara bisa ambil mana yang mau, ya, mana yang mau, apakah charity organization, ya. Kemudian saudara bisa mengambil suatu tindakan atau suatu kelompok-kelompok tim saudara untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dari kesemuanya itu bisa saudara ambil bahasa-bahasa di dalam social entrepreneurship itu bahwa ada employment, ada money ya di sini ya. Jadi ada inovasi yang pasti saudara harus menyelesaikan, harus membuat sebuah kegiatan activity yang sifatnya terhadap social entrepreneurship. Jadi saudara sekarang saudara harus membuat ya, dari tipe-tipe social entrepreneurship itu membuat kelompok, kemudian saudara membuat seperti apa yang akan saudara selesaikan di dalam sebuah permasalahan di masyarakat. Ya. Jadi buatlah kelompok, kemudian kelompok itu cantumkan siapa saja, boleh 3-5 orang, ya, minimal 3, maksimal 5 orang. Kemudian ini saudara ambil sebagai perusahaan-perusahaan manakah yang bisa saudara buatkan sebagai joint venture-nya. Kemudian kita membuat kriteria-kriteria dari permasalahan yang ini. Ya. Jadi harus ada invention, social innovation-nya, problem solution-nya. Nah, ini yang saudara buat di dalam kelompok 3 dan 5 tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan tentang materi pada perkuliahan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.